Masjid Sultan Suryansah adalah masjid bersejarah yang tertua di Kalimantan Selatan. Dibangun pada masa kerajaan Sultan Suryansah pada tanggal 24 September tahun 1526. Terletak di Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara. Masjid ini adalah saksi sejarah masuknya agama Islam di Kalimantan Selatan. Masjid yang berdominasi warna hijau dan kubah berbentuk limas ini dengan memiliki jumlah pintu 17 melambangkan makna rakaat dalam sholat fardu. Di bagian dalam terdapat ukiran kaligrafi yang menggambarkan lafaz Allah, 99 nama Allah atau yang kita sebut dengan Asmaul Husna. Meski terbilang tua, masjid ini masih kokoh dan menjadi kebanggaan warga Banjarmasin. Pada kali ini, kami dipandu oleh narasumber Bapak Samsul yang bertugas sebagai hubungan masyarakat Masjid Sultan Suryansah untuk kami wawancarai terkait sejarah Masjid Sultan Suryansah ini. Ya Pak, perkenalkan nama ulun Muhammad Arif Ilham, ulun dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung Mangkurat angkatan 2022. Jadi di sini kami melakukan studi kasus, Pak. Jadi yaitu tentang sejarah-sejarah yang ada di Banjarmasin. Kami mengambil sejarah Masjid Sultan Suryansah, Pak. Jadi kami di sini ingin menanyakan, Pak, sejarah awal Masjid Sultan Suryansah ini terbentuk itu bagaimana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Samsul. Di sini kami bertugas sebagai humas Masjid Sultan Suryansah sekaligus koordinator keparawisataan Kelurahan Kuin Utara yang alhamdulillah sudah sampai ke Jakarta. Artinya kita memberikan ulasan dan wawasan tentang masjid ini sudah nasional karena ikut peserta dalam lomba budaya aset budaya dari 4.573 peserta seluruh Indonesia, kita termasuk 75 besar seluruh Indonesia. Sedikit kita meninjau, tentunya masjid ini sebelum masjid ini didirikan ada orang yang mendirikannya, sama rumah ada yang mendirikan. Kita sedikit berkisar mengenai sejarah. Masjid ini dibangun oleh Pangeran Sultan Suryansah, dan sebelumnya beliau ini sebelum jadi raja, beliau ini keturunan dari negara Daha, cucu dari Maharaja Sukarama Kerajaan Daha. Yang seyogyanya beliau ini bernama Raden Samudra dulunya. Raden Samudra yang oleh kakeknya tadi akan dijadikan raja. Jadi sebelum beliau itu dijadikan raja, tentu kita harus melihat lagi karena Maharaja Sukarama ini punya anak 4. Kadang mungkin cucunya jadi raja. Nah, protes yang anak 4 itu salah satu sengketa lagi. Sengketa dalam kerajaan itu sebenarnya yang menjadi raja itu Pangeran Temenggung dari kerajaan Daha, anak Maharaja Sukarama. Namun Maharaja Sukarama ini melihat sifat terjang yang baik hati, luhur budi, itulah yang pantas dijadikan raja. Akhirnya lama-kelamaan ini menjadi satu tumbuh antara perselisihan dalam kerajaan negara Daha. Dan ada indikasi bahwa Raden Samudra ini kalau tumbuh besar nanti akan dibunuh kalau akan menjadi raja. Dengan inisiatif petinggi raja yang ada di kerajaan Daha, diasingkanlah beliau ini ke Belandayan, terus putar-putar sampai ke Marabahan, Sungai Baritu, hingga tidak
tidak terkenang lagi lah beliau, tidak terindikasi lagi ke beliau siapa, karena beliau ini menyamar sebagai nelayan. Tidak lagi paman-pamannya yang merasa mungkin ada iri tadi, bahasa Banjarnya itu memusuhi, kadang-kadang diasingkan oleh salah satu petinggi negara, kerajaan negara Daha. Jadi singkat cerita, kakeknya tadi meninggal. Lalu pamannya yang Pangeran Temenggung yang berambisi jadi raja itu langsung menggantikan, tanpa melihat bahwa siapa yang dititahkan dulu. Tapi karena ambisinya kuat, nyebab bersaudara, jadi salah satunya Pangeran Temenggung tadi langsung jadi raja di kerajaan Daha. Lama di sana, mungkin 10, 15 sampai abadan kerajaan itu berlangsung. Tapi Raden Samudera tadi tumbuh besar. Kalau menurut perkiraan waktu beliau ini sudah tumbuh besar, maka dicarilah beliau ini oleh petinggi-petinggi kerajaan Daha dengan minta bantuan Patih Masih yang ada di menguasai kampung Banjar. Ini bukan kampung Kuin, kampung Banjar. Karena sejarah Kuin kami ceritakan sedikit. Di sini tempat perdagangan rempah. Maka dengan itulah Raden Samudera tadi tumbuh besar, dan ada informasi dari kerajaan Daha bahwa keturunan raja ada di pengaliran Sungai Baritu. Lapo dengan koordinasi dengan Patih Masih, langsung tidak berantara waktu panjang, langsung dicari. Akhirnya karena ketemu. Masalahnya tidak tahu keturunan raja ini seperti apa, orangnya seperti apa. Ya ke bahasa Banjarnya aku udah tahu nah kayak apa orangnya. Akhirnya diberitahu oleh salah satu petinggi kerajaan Daha, yaitu beliau mempunyai sifat luhur budi, lemah lembut, dan punya kepemimpinan yang tegas. Akhirnya cari lagi kepada Sungai Baritu nih, akhirnya dapat. Tapi dapatnya belum tentu pasti. Pokoknya ini ciri-cirinya boyok lagi ke Kuin, ke kampung Banjar. Nah ini kira-kira orangnya bujung lah kata. Ditanya orangnya kadang mau menyahut, kadang mau mengaku. Tapi setelah balang dan sebagainya sini interogasi, ternyata baru mengaku bahwa beliau itu keturunan raja dari kerajaan negara Daha. Akhirnya disingkat cerita lagi, beliau sepakat bersama patih-patih yang ada menguasai kampung Banjar, dijadikanlah beliau diangkatlah menjadi raja, menjadi Pangeran Sultan Suryangsa. Pangeran Samudera, bukan Sultan Suryangsa, belum lagi menjadi Pangeran Samudera. Dan beliau mendengar bahwa Pangeran Samudera ini diangkat jadi raja, merah pamannya yang ada di kerajaan Daha, yaitu Pangeran Temenggung. Ujai Pangeran Temenggung ini menjadi sainganku, ulah kerajaan pulang di kampung Banjar. Akhirnya mau diserang. Biar orang di kampung Banjar ini pati-pati kita diserang, kita yang baru terbentuk kerajaan, ibaratnya tuh petinggi-petinggi kita sedikit, penguasa perang kita kadang-kadang banyak. Akhirnya kita minta bantuan lah, para petinggi minta bantuan lah di kerajaan ini. Kita bala bantuan untuk mendukung peperangan yang ada di daerah Banjar, Bandar Masih. Ini Bandar Masih namanya, Kampung Banjar, Bandar Masih. Akhirnya sepakat demi sepakat dengan syarat yang cukup berat, seluruh kampung yang ada di Kampung Banjar dan kerajaan-kerajaan harus memeluk agama Islam.
syarat itulah yang paling artinya terpikir oleh hubungan kerajaan Pangeran Samudra ini. Namun kenapa berkat kecanggihan hubungan patih-patih yang ada di sini, akhirnya menyetujui, oke lah kita masuk Islam aja daripada kita mati diserang orang. Akhirnya terjadilah peperangan. Ada yang di pojok sana, ada yang di pojok sana, daerah Belandayan, ada daerah Cipang Belitung, daerah apa itu, dan habis perang semua. Terakhir antara paman dengan keponakan tadi berhadapan. Paman itu Pangeran Tumenggung, keponakannya ini Pangeran Samudra. Sudah ibaratnya itu sama baca bercampur dan handap kepada dulu. Akhirnya kedua-duanya gugulah senjata. Yang paman kada purun membunuh keponakan kada purun membunuh paman. Akhirnya terjadilah perdamaian. Perdamaian itu tepatnya 28 September kalau bahasa kita lah tahun 1526. Jadi 1526 tuh terjadilah perdamaian sekitar itulah. Artinya maju dan mundurnya kurang lebih damai. Terjadi perang itu damai. Akhirnya dituntutlah janji beliau yang mau memulai Islam. Jadi dia berbuat ke Raja Tengah, wahai Raja Pangeran Samudra, sesuai lem janji sampian harus memeluk agama Islam. Akhirnya disetujui oleh pati-pati di sini. Datanglah yang mengislamkan seluruh petinggi kerajaan dan masyarakat yang ada di kampung Banjar. Termasuk kita ini mungkin karena jualnya hanya kita di lingkungan sini. Seandainya kadang diislamkan, kita bisa agama Hindu. Nah, terjadilah Islam. Kurun waktu berjalan, karena seyogyanya lah orang yang memeluk Islam ini ada punya tempat ibadah. Nah, disitulah salah satu melatar belakangi berdirinya Masjid Sultan. Di tahun itu juga tidak berseling lama, di tahun 1526 itu dibangun Masjid Pangeran Sultan Suriansa. Apa jadi pangeran? Karena sudah berislam berganti nama Pangeran Sultan Suriansa. Berarti Pangeran Samudra itu nama Hindunya mana? Nama itu banyak tuh. Ini Pangeran Samudra, jadi Pangeran Sultan Suriansa. Itu salah satu melatar belakangi berdirinya Masjid Sultan Suriansa. Diberilah namanya juga Masjid Sultan Suriansa. Dengan kesederhanaan masjid awal dibentuk, didirikan, terbuat dari tihannya dari pohon alayo atau sejenis pohon palang. Atapnya dari pohon nipah yang ada di pinggir sungai. Dindingnya dari kayu pelupuh, diayam-ayam jadi dinding. Nah, kesederhanaan inilah diteruskan. Karena pada waktu itu setelah habis perang beberapa tahun kemudian masuk penjajahan kurang tenang lagi nih. Jadi mana-mana petinggi, mana-mana orang yang ahli dalam bidang keislaman itu kalau memang tahu informasi Belanda akan ahlinya kerajaan hijrah ke Kayu Tangi. Tahu Kayu Tangi? Di mana? Hah? Dasarnya situ Raja Asal Basri di situ. Tidaklah ke Kayu Tangi. Tidak tahu lo Kayu Tangi? Nanti hakti seulaman tidak tahu lo Kayu Tangi. Masih seulaman tidak tahu. Kayu Tangi itu yang nama sekarang ialah Martapura. Maka tidak heran di Martapura itu banyak kiai.
karena kiai yang di sini pindahan ke sana. Itu namanya kayu tangi. Itu salah satu kenapa di Martapura itu banyak kiai, banyak ulama, bahkan di sungainya itu bertaburan ulama. Karena yang digodok oleh kerajaan Demak, yang memang ustaz Demak di sini salah satunya Hatib Dayan. Nah itulah menggodok Islam ini menjadi rahmatul lil alamin, agama yang disitulah karena hijrah tadi masjid ini tidak ada yang memelihara, akhirnya dipelihara oleh Rahmatillah, Pangeran Raden Rahmatillah atau Pangeran Rahmatillah pelihara beliau. Kada ada lagi kerajaannya sih, bahkan saking sangitnya Belanda dibakarnya istana kerajaan itu dibakar. Antara masjid dan makam ini istana itu cuma anakannya paskan tahu dengan serta merta dijajah oleh Belanda ini, penduduk yang ada di depan hijrah ke belakang bersembunyi mengamankan diri. Kan sana ada kampung di sungai jaga bazarnya ada. Akhirnya ketidakamanan itulah para kerajaan ini tidak kembali. Ada yang pengusungan, ada yang kamarabahan, ada yang jadi bertebaran lah. Bahkan ada yang ke Malaka. Nah, karena di sini antara Banjar ini dan Malaka ini sudah terjadi perkawinan dulunya setelah habis penjajahan Belanda itu. Jadi setelah itu dipelihara oleh rumah ini, dirawat oleh Rahmatillah tadi. Pada tahun 1735 beliau merawat. Itu berapa tahun tuh? Mulai 1526 ke 1725 abad lah. Jadi dipelihara oleh beliau. Dan Rahmatillah ini kan orangnya termasuk petinggi kiai juga. Akhirnya beliau ini mencari ilmu lagi keluar, diserahkan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kampung Banjar. Jadi dikembalikan kepada tokoh masyarakat itu pada Pak Rahmatillah itu diganti beliau dulu, atap dengan lantainya rusak. Kalau dikembalikan ke masyarakat itu banyak juga direhab, diperbesar menjadi 17 kali 17 depak, besarnya segi 4. Karena Islam berkembang, Islam lebih banyak, lebih meluas. Jadi masyarakat untuk beribadahnya betul lebih banyak. Jadi masjid itu direnovasi oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di kampung Banjar. Jadi masjid itu bukan hanya sekedar dulunya tempat ibadah, tapi tempat musyawarah, tempat menimba ilmu agama, strategi perang dan lain sebagainya, sampai ilmu kesehatan, ilmu perbintangan pun ada. Salah satunya buktinya nanti ada di depan itu tiang penunjuk arah jam yang sekarang kan di monitor sudah lampu yang dalam kaca. Belum kadang jam. Kita ada punya jam, kita tidak punya jam. Cuma bila nyata matahari pas jam 12. Orang hujan ya Pak. Instingnya kuat kurang dari itu ya Pak. Nah akhirnya dengan apa bergantinya pengurus itu, tokoh masyarakat itu juga kan ada punya daya dan upaya. Apa ada sumber pendapatan kadada memerombak masjid apa. Nah akhirnya pada tahun kurang lebih di 1975, 76 sampai 78 itu dirombak oleh Pangdam 10 Kabupaten Mangkurat total semua. Jadi masjid asal itu ada lagi, sisanya cuma peninggalan-peninggalannya masih ada. Nah beliau habis dirombak
yang sejarah-sejarahnya kan ada lagi bilang di atas-atasnya habis loh. Akhirnya diprotes oleh budayawan, seniman, pakar-pakar seni budaya untuk dikembalikan lagi masjid ke semula. Nah, siapa yang mengembalikan? Yaitu pada tahun 1998 sampai 2000 dikembalikan oleh Gubernur Gusti Asaduman. Ini contohnya sudah dikembalikan sederhana. Terus ditambah dengan ornamen Banjarnya yang ada budaya-budaya Demaknya dipadukan, kaligrafi Banjarnya ada yang asli, ada yang dibuat baru. Karena perkembangan zaman kan kadang mungkin orang berbunga lah, orang berbodoh pasti berpintar. Tentu peningkatan kualitas itu dan juga dikunjungi oleh seniman-seniman dan pakar-pakar budaya. Arsitekturnya juga berbaur dengan Demak dan Banjar. Ini semua punya filosofi masing-masing. Jadi pada tahun itulah Masjid Sultan Syahriarsah sudah menjadi milik kota Banjarmasin. Bahkan ini kalau tidak salah nih Kalimantan Selatan. Masjid yang tertua di Kalimantan Selatan, raja yang pertama memeluk Islam di Kampung Kuin inilah. Nah, kenapa digelari Kampung Kuin? Ketika Belanda itu datang, jadi Belanda, Kampung Banjar ini duit. Karena apa? Rempahnya, tempatnya strategis, ini duit. Lalu digelarinya Kuin. Belanda yang menamai, bukan kerajaan. Nah, itulah sekilas. Jadi bilanya lebih dihirip aja lah, bilang orang tabahi.